Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pagi yang penuh dengan kebaikan ini kita kembali dipertemukan di rumah Allah yang mulia, di majelis yang mulia, membicarakan sesuatu yang mulia pula. Mudah-mudahan dengan berlapis-lapisnya kebaikan dan kemuliaan pagi ini menjadikan diri kita orang-orang yang mulia di sisinya. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, dengan harapan salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang telah berjuang bersamanya, serta kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berusaha berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab 200 tanya jawab seputar keyakinan dan keimanan. Pagi ini pertanyaan yang ke-194, yaitu halil hudud kafaratun li ahliha. Apakah hudud, hukuman yang ditegakkan kepada pelaku dosa sebagai kafarat baginya? Maka muallif kitab menjelaskan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini muttafaqun alaih dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dalam Kitabul Hudud, bab al-hudud kafarah. Imam Muslim juga demikian, Kitabul Hudud, babul hudud kafaratun li ahliha, bahwa al-hudud, bab hudud yang mana kafarah bagi pelakunya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berada di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, bay'uni alla tusyriku billahi syai'ah, berikan baiat kalian kepadaku bahwa tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Nabi meminta para sahabat untuk berbaiat tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, wala tusriku wala taznu, dan tidak pula berzina, wala taqtulu auladakum, juga tidak kalian membunuh anak-anak kalian, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan
tidak juga berbohong dan berdusta, wala ta'su fi ma'ruf, dan tidak berbuat maksiat di dalam kebaikan, dalam kema'rufan. Faman wuffiya minkum fa ajruhu 'ala Allah, di barang siapa di antara kalian yang menepati bai'at tadi, apa yang telah disebutkan, ya, tidak mensyirikkan Allah dan tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan juga tidak berbohong, tidak bermaksiat dalam kema'rufan, maka pahalanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa kaffaratun lahu. Ya, barang siapa yang melakukan dari hal-hal tadi kemudian dihukum di dunia ini, maka kemudian itu adalah kafarah bagi pelakunya. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan barang siapa yang melakukan, ya, hal tersebut, thumma satarahu Allahu fahuwa ila Allahi in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu. Ya, barang siapa yang melakukan hal tersebut kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutupinya, tidak menghukuminya atau tidak memberikan kafarah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dia berkehendak di hari kiamat kelak, Allah ampunkan atas dosa-dosanya. Jika tidak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berikan hukuman kepadanya. Inilah, ya, sebagai jawaban apakah hudud yang ditegakkan itu kafarah bagi mereka. Kita ketahui bahwa, ya, seperti yang ma'ruf dalam Islam, jika seandainya dia mencuri, maka diberikan hukuman, tangannya itu diberikan hukuman, dipotong. Jika dia berzina, maka dirajam. Jika dia membunuh, maka kemudian dia dibunuh. Hal yang ditegakkan kepada pelakunya di dunia ini, maka itu adalah bentuk kafarah bagi pelakunya. Maka Islam sungguh sangat menjaga kita, menjaga jiwa kita, menjaga harta kita, menjaga kehormatan kita, dan menjaga keselamatan kita. Dan Islam adalah risalah, sebuah risalah Allah untuk menjaga kemuliaan manusia itu sendiri. Makanya kita tidak boleh dengan semena-mena untuk melakukan, ya, apa-apa saja yang menyelakai atau yang melukai kaum muslimin lainnya, baik dari sisi jiwanya, hartanya, kehormatannya, dan yang lainnya. Maka Islam menjaganya, dan Islam memberikan perhatian yang ketat kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya pertanyaan yang ke-195 adalah, mal jam'u baina qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, ya, bagaimana sikap kita menggabungkan antara hadis yang barusan kita baca, ya, fa huwa ila Allahi in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu. Hadis yang di ujung pembahasan kita tadi adalah, jika Allah berkehendak, Allah ampunkan. Jika Allah tidak berkehendak, maka tidak Allah ampunkan. Dengan hadis yang pernah kita bahas sebelum ini, sebagaimana pertanyaan yang ke-193, di mana jika seandainya keburukannya, ya, wa in rajahat sayyi'atuhu bihasanatihi dakhalan nar. Kemudian kita sudah bahas ada 3 kondisi orang di dalam melakukan dosa. Pertama, kebaikannya lebih berat daripada keburukan, maka dakhala al-jannah. Jika kebaikan dengan keburukannya sama, itulah yang disebut oleh para ulama, yang mereka itu adalah, ya, berada di atas al-a'raf, sebuah tempat yang tinggi antara surga dan neraka, yang Allah berikan kepada dia kesempatan di situ sampai Allah berkehendak. Ashabul A'raf ini melihat kepada penduduk surga dengan segala kenikmatan sampai mereka mengucapkan salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, dan mereka belum masuk sementara mereka berharap untuk masuk. Ketika mereka melihat kepada ahlun nar, juga mereka mengatakan bahwa jangan, ya Allah, jangan jadikan kami termasuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka ashabul a'raf.
Dan adapun yang ketiga adalah orang-orang yang keburukannya, maksiatnya lebih besar, lebih berat ketimbang kebaikan. Nah, bagaimana kedudukan atau menggabungkan antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa in syaa'a afa anhu, jika Allah maafkan, jika Allah berkehendak Allah maafkan, dan jika Allah berkehendak Allah azab dia. Dengan hadis jika seandainya keburukannya lebih berat, lebih besar daripada kebaikan, maka dia masuk neraka. Maka di sini muallif kitab menjelaskan qala la munafata bainahuma, tidak ada perbedaan, tidak ada saling bertolak belakang, saling menafikan antara satu dengan yang lain. Mana yang kita pakai, semuanya bisa kita gabungkan. Kita lihat, fa inna may yasha'illah, jika seandainya ada orang yang dimaafkan Allah, ay ya'fu an yuhasibuhu al-hisab al-yasir. Maksud orang yang dimaafkan Allah itu adalah akan Allah hisab dia dengan hisab yang ringan. Alladzi fassarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil ard. Dan inilah maksud daripada hisab al-ard. Pernah kita bahas, masih ingat bahwa nanti manusia di hari kiamat kelak itu catatannya itu ada yang diperlihatkan, ada yang ditampilkan saja. Kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Maka seperti yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya tentang al-ard ini, yadnu ahadukum min rabbih azza wa jalla hatta yad'a alaihi kanfah. Di hari kiamat kelak, di mana ada sebuah kondisi seseorang akan dekat dengan Allah tabaraka wa taala, dekat sekali. Fayaqul, maka Allah katakan kepadanya, amilta kadza wa kadza, wahai fulan, engkau lakukan ini, ini dan ini di dunia. Hamba ini mengatakan fayaqulu na'am, iya ya Rabb, aku lakukan itu. Wa yaqul amilta kadza wa kadza, kemudian Allah katakan kembali, kemudian kamu melakukan ini, disebutkan dosanya satu-satu. Amilta kadza wa kadza, fayaqulu na'am, hamba ini mengakui, ini al-ard namanya. Thumma yaqul fayuqarridu thumma yaqul, kemudian dia akui dan kemudian dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni satartu alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Allah katakan kepada hamba ini, sungguh aku telah menutupi dosamu itu di dunia, tidak aku bukakan ke khalayak ramai, aku tutupi dosa itu. Hari ini kata Allah, aku ampunkan dosa itu untukmu. Ini ya hadis yang berkaitan dengan jika Allah berkehendak Allah ampunkan, jika Allah hukum maka Allah azab. Ini kuasanya ada pada Allah, bukan kuasanya ada pada kita, atau bukan kuasanya bukan pada penilaian kita, tapi Allah yang berkehendak. Karena nanti ada orang yang seperti ini di hari kiamat kelak. Jadi tidak Allah hisab dengan hisab yang sangat dahsyat. Ini yang makna hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, man nuqishal hisab uzib. Tak ada seorang pun yang melewati hisab yang sangat detail, ya, kecuali akan diazab Allah, akan diazab Allah. Nah, dalam hadis ini dapat kita pahami bahwa ternyata ada di antara hamba Allah yang kemudian Allah katakan kepadanya nanti dari kiamat kelak, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, dan kamu lakukan ini. Maka hamba ini mengakui, subhanallah, diakui sama dia. Dan kemudian Allah katakan perkataannya, aku tutup bagimu di dunia, dan hari ini aku ampunkan dosamu. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini adalah hadis yang dahsyat yang membuat kita semakin semangat di dalam melakukan kebaikan dan menjauhkan kemaksiatan, ya, agar kita terjaga dari segala kemungkaran-kemungkaran dan akan senantiasa ya, bersemangat untuk melakukan amal saleh. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, adapun ya, wa ammal ladzina yadkhuluna an-nara bidhunubihim, ya, adapun orang-orang yang masuk ke dalam neraka dengan dosa mereka, fahum mimman yunaqisul hisab, ya, itu mereka yang dihisab dengan cara munaqashah, dihisab dengan cara yang detail, dihisab dengan cara yang sangat teliti, dihisab dengan sangat ya ketat,
Inilah yang makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqishal hisab udzib. Tak ada seorang pun yang diteliti, yang diperiksa amalan-amalannya, ya, kecuali akan diazab Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang mukmin melakukan dosa, senantiasalah berharap kepada Allah. Allah tutup aib kita di dunia dan Allah ampunkan dosa kita di akhirat kelak. Ya, tentunya dengan segala azam yang ada dalam hati kita, kemudian kita menyesali atas perbuatan kita, dan kita tidak, atau kita berlepas dari dosa-dosa kita, tidak mengulanginya kembali. Nah, mudah-mudahan dengan sikap kita seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala ya ampunkan kita dan Allah tutup aib-aib kita. Bukan malah sebaliknya. Nah, Allah ampunkan dosa saya nanti dari kiamat kelak, lalu saya kemudian ya berharap dengan maha ghafarnya Allah kita bermudah-mudah dalam maksiat. Tidak. Jadi mukmin Ahlussunnah wal Jamaah itu akidahnya al-wasatiyah. Nah, tidak kita mengkafirkan orang ketika melakukan sebuah dosa. Ya, kita tidak menjazamkan kepada seseorang, karena ada sebagian daripada al-firaq di dalam Islam ini, ketika mukmin melakukan dosa sudah dia bukan beriman sama sekali. Mukmin Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ketika orang melakukan dosa dengan kesalahan tanpa dia sadari, atau mungkin dia sadari, maka dia mukmin tapi imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna. Sebagaimana Nabi katakan, la yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina di saat dia berzina itu beriman, artinya sempurna imannya. Karena ketika orang yang sempurna iman tak akan melakukan itu. Wala yasriq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri ketika dia mencuri itu dia beriman yang sempurna, enggak. Ya, dia mukmin, tetap mukmin tapi imannya tidak sempurna. Nah, begitupun masir perjalanan seseorang di hari kiamat kelak. Apakah dia selama hidupnya berbuat maksiat, kemudian kita tidak bisa menghukumi seseorang itu min ahlin nar, tidak. Jika Allah berkehendak, Allah ampunkan dosanya, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala azab, maka Allah berikan siksaan kepadanya. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, pertanyaan yang berikutnya 196, ma huwa as-sirat al-mustaqim alladhi amarna Allah Ta'ala bisulukihi wa nahana an ittiba'i ghairi. Pertanyaan ini adalah, apakah jalan yang lurus yang diperintahkan Allah bagi kita untuk mengikutinya dan melarang kita untuk menyimpang dan mengikuti jalan yang lainnya. Maka muallif kitab ya menjelaskan, huwa dinul Islam. Jalan yang lurus yang Allah perintahkan itu adalah agama Islam. Alladzi ya arsala rasulahu, di mana arsala bihi rasulah, di mana Allah telah mengutus rasulnya. Ya, kemudian Allah menurunkan kitab-kitabnya. Ini agama yang mulia ini yang kita diperintahkan Allah untuk ikut, dan kita dilarang untuk mencari jalan yang lain. Innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam, dan Allah tidak menerima selain agama Islam. Ini patut kita yakini, ini akidah kita ini. Jangan sampai ada yang mengatakan pula ya bahwa agama semuanya sama. Agama semuanya sama. Semuanya menyembah Allah. Cuman jalannya berbeda. Ini hati-hati syubhat ini. Bahwa agama yang benar, yang diridhai Allah adalah Islam. Titik. Tak ada lagi yang lain. Jangan kita buka celah bahwa semua agama sebetulnya sama dan semuanya menuju Allah, cuman caranya berbeda-beda. Yang ini beriman kepada Muhammad, yang ini beriman dulu kepada Isa sebagai Rasul, ini beriman kepada Musa sebagai Rasul. Betul. Ketika Islam diturunkan oleh Allah adalah agama penutup, dan nabinya nabi penutup. Artinya bahwa nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
seperti Musa, Nabi Isa yang diturunkan kepada mereka, Taurat dan Injil kepada Nabi Daud, Zabur, itu kitab tidak lagi berlaku. Kitab itu tidak lagi dipakai syariatnya. Bahkan syariat mereka, Nabi Musa, Isa dan Daud, itu sudah disempurnakan oleh agama Islam. Jadi tidak lagi kita katakan bahwa semua agama itu sama, semua menuju kepada Allah, tapi caranya berbeda-beda dan kitabnya berbeda-beda. Bahwa Islam adalah agama terakhir, agama penutup, dan Rasul terakhir. Tidak lagi ada agama dan Rasul yang ada setelah Islam. Kalau ada, berarti nabinya palsu, agamanya juga agama palsu. Tidak jelas. Maka yakinkan diri kita dan keluarga kita dan orang-orang terdekat dengan kita, bahkan masyarakat kita, bahwa Islam adalah agama yang merupakan jalan yang lurus, yang patut untuk kita ikuti, dan Allah tidak menerima yang lainnya. Wala yanju illa man salaka, dan tidak ada yang selamat kecuali yang meniti jalannya. Wa man salaka ghairahu yatasha'abat alaihi turuq, yang mengikuti jalan yang lain maka jalannya sangat sulit. Wa tafarraqat bis subul, dan jalannya sangat bercabang-cabang, terpecah-pecah. Qala Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Allah katakan, inilah jalanku yang lurus, ya maka ikutilah jalan itu, jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain, ya maka akan fatafarraqa bikum an sabilih, maka kita akan melenceng dan akan menjauh dari agama yang mulia ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah pembelajaran di hadapan para sahabat, di mana Rasulullah menggaris satu garis yang lurus, ya, maka kemudian Nabi mengatakan, hadza sabilullah mustaqimah, ini jalan Allah yang lurus itu. Nabi mengajarkan, menunjukkan bahwa ini jalan Allah yang lurus di garisnya. Wa khatta khututan an yamini wa shimali, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis di sebelah kiri dan kanan. Setelah dibuatnya satu garis yang lurus, dibuatnya garis-garis yang bercabang-cabang sebelah kiri dan kanannya. Thumma qal, Nabi mengatakan, hadhihi subul, ini jalan-jalan, laisa minha sabil illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Di jalan-jalan ini tidak ada kecuali ada syaitan yang senantiasa menggoda, yang senantiasa mengajak kepadanya. Thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Artinya jalan yang lurus itu, itulah Islam yang benar, yang difahami oleh para as-salafus salih berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, hadisnya hadis di dalam kitab sahih. Kemudian ayat ini dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan di dalam oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 153. Lalu kemudian ada hadis yang berikutnya yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan, sebuah jalan yang lurus. Allah membuat sebuah perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat sauran. Ini hadisnya berbeda lagi, ini bahwa Allah telah membuat garis yang lurus. Di dua sisi dari jalan itu, jalan lurus itu ada dua dinding-dinding, dan fihima abwab, pada dinding itu ada pintu-pintu. Wa alal abwabi suturun murkhah, dan pada setiap pintu ada sitar-sitar yang terlihat, sutur, ya. Wa ala babis sirat da'in yaqulu ya ayyuhan nas, bahwa di pintu sirat itu ada seruan yang mengatakan ya ayyuhan nas udkhulus siratal mustaqim jami'an wa la tafarraqu, wahai manusia, masuklah kalian semuanya kepada jalan yang lurus ini, jangan kalian melenceng.
Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan ada pula seruan yang dari atas sirat. Fa idza arada al-insan ay yaftah syai'an min tilkal abwab, jika ada seseorang yang ingin membuka pintu tadi, maka dikatakan waihaq la taftah, jangan buka pintu itu, jangan buka pintu itu. Ya, fa innaka in taftahu taljamuhu, ya, kalau engkau buka pintu itu maka kamu akan masuk ke dalamnya. Fasirat, yang dimaksud dengan sirat itu adalah Islam. Adapun yang dimaksud dengan dinding-dinding tadi adalah batasan-batasan Allah. Ya, adapun pintu-pintu adalah maharimullah, dan adapun seruan di atas sirat adalah kitabullah, dan seruan min fawqis sirat adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hati setiap muslim. Ini hadis yang berbicara tentang bahwa jalan itu sudah jelas, jalan lurus itu sudah jelas, tetapi mesti kita ingat di samping akan ada jalan-jalan yang senantiasa melenceng dan itu menggoda, dan barang siapa yang tidak hati-hati, yang tidak mendengarkan seruan itu, maka dia akan masuk, dia akan tergelincir pada kemaksiatan. Maka ingatlah bahwa setiap kita memiliki cobaan dan ujian itu sangat banyak, dan berhati-hatilah kita agar selamat dari segala bentuk ujian itu. Nah, setiap kita memiliki wa'idh, Allah berikan di hati kita agar kita lihat dari setiap hati kita itu ada nasihat Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti nasihat itu. Jangan kita ya melihat kepada samping kiri dan samping kanan itu, karena samping kiri dan samping kanan tadi ada ya syubhat, ada banyak hal yang akan melencengkan kita dan menggoda kita sehingga kita masuk kepada ya kesalahan dan dosa-dosa. Inilah pembahasan kita tentang as-siratal mustaqim, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan kita harus berpegang teguh kepadanya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman as-salafil ummah. Oleh itu ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan bimbingan dan diberikan taufik serta kemudahan di dalam melakukan amalan-amalan kita dan mengisi hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan serta ya apa-apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan 3 pembahasan singkat pagi ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa membuahkan amal dalam kehidupan kita, dan bisa membuahkan keimanan yang kokoh dalam keseharian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza." Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah.
Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.